Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Adriana Putri dari kelompok 67. Di sini saya ingin menjelaskan bagian BMC yang berjudul atau yang bernama Customer Segment dan juga Customer Relationship. Sebelum menjelaskan, saya ingin memberi gambaran BMC-nya. So, yang pertama ini ada yang namanya customer segment, dimana aplikasi kami ini berfokus pada wanita. Karena kalau kita lihat dari pains atau point pains aplikasi kami ini untuk wanita-wanita yang baru mungkin belajar cara menggunakan makeup dan masih belum tahu nih skin tone sama shade-nya itu kayak gimana. Jadi kami ingin mempermudah dari point pain tersebut. Jadi customer segmentnya jelas di sini ada wanita remaja aktif menggunakan makeup, terlebihnya yang masih beginner atau masih baru-baru ini. Terus juga yang peduli penampilan, karena kalau misalnya mereka nggak peduli penampilan, kayaknya mereka juga nggak kepikiran untuk cari shade mereka yang bagus itu kayak gimana, tone skinnya juga kayak gimana. Terus yang kedua ini ada customer relationships. Di sini saya ingin menjelaskan poin-poinnya, bagaimana saya bisa membangun hubungan dengan pengguna agar mereka bisa terbantu, percaya, dan menggunakan kembali aplikasi ini. Yang pertama itu kami menggunakan Automate Personal Assistance, di mana sistem ini secara otomatis memberikan rekomendasi shade or skin tone berdasarkan hasil scan wajah mereka. Jadi pengguna itu juga nggak harus nebak-nebak lagi dan nggak harus capek-capek coba-coba dulu terus harus datang ke tokonya gitu kan, capek ya. Yang kedua, kami menerapkan self-service platform, artinya seluruh proses bisa dilakukan secara mandiri oleh pengguna, bisa dipakai kapan saja, di mana saja, asal cahayanya pas. Terus juga tadi juga nggak harus datang ke toko jauh-jauh ya. Yang ketiga, kami membangun trust base, karena masalah utama user ini adalah sering salah shade, terus juga bingung skin tone-nya dan lain-lain, bingung produk apa yang cocok. Jadi aplikasi ini dirancang dengan akurasi tinggi, termasuk penyesuaian cahaya lighting, agar hasilnya lebih terpercaya. Yang keempat, kami menghadirkan interactive experience. Ini itu bisa berupa kayak fitur try on, sehingga pengguna bisa langsung nih melihat bagaimana shade tersebut terlihat di wajah mereka secara real time. Yang terakhir, kami memberikan personalized experience, di mana setiap rekomendasi produk itu disesuaikan dengan karakteristik skin tone dan undertone, sehingga hasilnya pun tidak umum untuk bagi para pengguna. Jadi dengan pendekatan ini kami tidak hanya memberikan solusi, tapi juga membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna.
Itu saja yang saya ingin jelaskan dari customer segment dan juga customer relationships. Dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Najwa Nasita Azhara dengan NIM 1080525000059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition. Value proposition ini nilai apa sih yang kami tawarkan kepada pengguna? Jadi platform yang membantu pengguna menentukan undertone kulit yang tepat sesuai dengan warna kulit mereka. Sehingga proses memilih produk menjadi lebih praktis dan tidak bergantung pada trial and error. Beberapa poin di antaranya yaitu membantu pengguna mengetahui undertone, rekomendasi shade personal dan akurat, lalu mengurangi resiko salah beli, hasil makeup yang lebih natural, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu channels. Untuk channels ini bagaimana sih layanan kami disampaikan kepada pengguna. Untuk platform kami ini tersedia pada mobile app. Lalu tersedia juga sosial media kami seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu platform kami juga akan berintegrasi dengan e-commerce supaya pengguna dapat langsung membeli produk dari hasil rekomendasi yang kami berikan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nazela Aurelia Yahya dengan NIM 1080525530012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key activities dan key resources. Nah, yang pertama dulu saya bahas adalah key activities. Apa sih key activities itu? Key activities ini adalah kegiatan paling krusial yang dilakukan perusahaan agar model bisnis ini tetap berjalan. Tanpa aktivitas ini, solusi kami tidak akan pernah sampai ke tangan konsumen. Dalam proyek aplikasi kami, aktivitas utamanya tuh meliputi pengembang. Yang pertama ada pengembangan dan maintenance aplikasi. Jadi kami fokus pada coding dan pemeliharaan rutin agar aplikasi tetap stabil, cepat, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Yang kedua adalah pengelolaan sistem rekomendasi. Ini adalah aktivitas inti kami. Nah, jadi itu kami terus melatih algoritma AI agar mampu menganalisis undertone dan shade kulit wajah secara presisi tanpa ada kesalahan. Nah, yang ketiga tuh ada keamanan data pengguna. Karena kami bekerja dengan data wajah, kami melakukan pengelolaan database secara ketat untuk menjamin privasi dan keamanan data setiap pengguna. Dan yang keempat ada pengelolaan database produk. Nah, kami secara rutin mengkurasi dan memperbarui data produk kosmetik dari berbagai mitra agar rekomendasi yang muncul tuh selalu up to date. Yang selanjutnya kita bahas mengenai key resources. Nah, agar semua aktivitas yang aku sebutin tadi terlaksana, kami memerlukan aset atau bahan baku utama yang kami sebut sebagai key resources. Nah, aset-aset tersebut tuh meliputi yang pertama ada infrastruktur teknologi. Nah, yaitu meliputi server, layanan cloud, dan sistem API, kamera yang canggih untuk memproses pemindaian wajah secara real time. Nah, yang kedua ada tim developer dan AI engineering. Inilah aset manusia kami. Para ahli itu bertugas membangun sistem, mengoptimalkan algoritma, dan menjaga fungsional aplikasi. Nah, yang ketiga itu ada database warna kulit dan produk. Ini adalah aset intelektual kami, kumpulan data besar mengenai variasi warna kulit manusia dan katalog produk kosmetik yang digunakan sebagai bahan latihan sistem AI agar akurasinya tinggi. Nah, yang terakhir tuh ada partnership dengan brand. Hubungan kerjasama dengan berbagai brand kosmetik merupakan sumber daya strategi kami untuk mendapatkan akses data produk yang valid dan terbaru. Nah, jadi kesimpulannya tuh key research tuh adalah input atau model yang kami miliki, dan sementara key activities adalah proses atau bagaimana kami mengelola model tersebut.
Baik, perkenalkan nama saya Naila Arelna Khornisa dengan NIM 108052530008. Saya akan menjelaskan bisnis model Canvas pada bagian Key Partners dan Co-Structor. Yang pertama, untuk Key Partners, kami akan berkontribusi atau berpartners dengan beberapa brand-brand kosmetik yang lokal maupun internasional, yang gunanya adalah untuk mengintegrasi data dan shade yang akan kita rekomendasikan produknya kepada konsumen secara akurat. Kemudian kami akan membelikan saluran langsung ke dalam platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya kami akan mengedukasi para pengguna dengan menggunakan atau dengan bekerjasama dengan para beauty influencer dan content creator sebagai edukasi pengguna serta pemasaran yang bersifat organik. Selanjutnya kami akan menyediakan teknologi AI untuk membangun sistem analisis undertone yang berbasis pada data wajah. Selanjutnya kami akan menyediakan juga atau akan berkontribusi dan melakukan kerjasama dengan para dermatologis atau ahli kecantikan sebagai validator akurasi sistem dan yang rekomendasi. Selanjutnya di cost structure kita memiliki dua biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama untuk fixed cost yaitu ada biaya di pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seperti developer dan UI UX designer. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi dan juga ada keamanan data pengguna serta compliance. Dan yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang ini berisi biaya-biaya pemasaran dan akuisisi pengguna seperti TikTok Ads, Instagram, serta kolaborasi dengan para influencer. Yang kedua ada biaya kemitraan dengan brand kosmetik. Dan yang ketiga ada biaya operasional customer support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arsenal Darkila Permatasari dari kelas ISKO 804 dengan NIM 108052500131. Pada bagian ini saya akan menjelaskan venue streams yang menjelaskan bagaimana mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini. Yang pertama dari model aplikasi kita menggunakan versi pelangganan. Jadi pengguna dapat mengakses fitur pelangganan dan lebih lengkap menggunakan versi premium. Tetapi jika pengguna tidak mau ini versi premium, mereka juga dapat menggunakan aplikasi itu tetapi dengan fitur dasar, tidak seperti rekomendasi site secara optimal dan opsional, yang dimana contoh tersebut, fitur tersebut dapat diakses di fitur premium. Yang kedua, kita mendapatkan pendapatan dari komisi ketika pengguna memberi produk atau membeli rekomendasi produk dari aplikasi kita, sehingga kita dapat mendapatkan komisi dari brand tersebut. Ketiga, kita juga membuka lowongan iklan dan kerjasama. Jadi dalam aplikasi tersebut kita dapat mempromosikan produk tersebut dalam beranda aplikasi atau merekomendasikan produk-produk tersebut kepada pengguna saat mereka menggunakan fitur premium. Selain itu, kita juga memiliki venue dari data insights, yang dimana data tersebut dikumpulkan dari pengguna lalu diolah menjadi informasi tren seperti cek undertone. Yang paling umum itu produk-produk make up yang digunakan oleh para pengguna. Data ini sangat membantu pengguna dalam mencari brand make up serta mengembangkan produk dan strategi marketing produk.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.